Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Suci Febriana dari Rombel 5B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di bab 3, yaitu tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling. Pemahaman tujuan bimbingan dan konseling akan memperjelas arah atau sasaran yang akan dicapai. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, dan berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dengan tercapainya tujuan umum bimbingan dan konseling, maka siswa akan menjadi insan yang mandiri, yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya, serta mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal. Pencapaian tujuan umum bimbingan dan konseling juga merupakan perwujudan dari keempat dimensi kemanusiaan individu. Dimensi kemanusiaan itu ada dimensi keindividualan atau individualitas, dimensi kesosialan atau sosialitas, dimensi kesusilaan atau moralitas, dan dimensi keberagaman atau religiusitas. Yang pertama, dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan memungkinkan seseorang dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal yang mengarah kepada aspek-aspek kehidupan yang positif. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan memungkinkan seseorang mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan hidup bersama dengan orang lain. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan berkaitan dengan ketentuan, norma, etika, dan berbagai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan. Dimensi keberagaman atau religiusitas merupakan dimensi yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang terjadi pada diri siswa dan disesuaikan dengan kompleksitas permasalahannya. Masalah yang dihadapi siswa sangat beragam, memiliki intensitas yang berbeda-beda, serta bersifat unik. Oleh karena itu, tiap-tiap siswa memiliki tujuan bimbingan dan konseling yang berbeda atau tidak boleh disamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Materi yang kedua yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling itu ada 4. Yang pertama, fungsi pemahaman, kedua, fungsi pencegahan, yang ketiga, fungsi pengentasan, dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya oleh siswa sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu siswa, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan dari siswa. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling adalah usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah agar siswa dapat terhindar dari permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan dalam bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk perbaikan masalah atau terpecahkannya suatu masalah yang dialami dalam diri siswa. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi di mana dapat membantu siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu ada orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi di sini merupakan suatu pusat perhatian atau titik berat pandangan. Titik berat pandangan atau pusat perhatian itulah yang dilakukan guru BK terhadap siswanya sebagai orientasi pembinaan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling meliputi orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Orientasi perseorangan.
Orientasi perseorangan berarti pusat perhatian dan titik berat pelayanannya, bimbingan dan konseling itu diarahkan kepada orang per orang. Untuk orientasi perkembangan, yaitu menekankan pada sasaran layanan sebagai individu yang sedang berkembang di masa sekarang dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan orientasi permasalahan bermaksud untuk mengarahkan perhatian guru PK kepada kemungkinan adanya masalah pada diri sasaran layanan, dan kalau ternyata masalah itu memang ada layanan bimbingan dan konseling, berusaha untuk mengentaskannya dari permasalahan tersebut dan terpecahkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.